Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Arsyad Aldian. Saya adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, khususnya di Prodi Magister Ilmu Hukum. Di sini saya akan membuat video terkait tutorial penyusunan karya tulis ilmiah. Perlu kita ketahui, berkaitan dengan karya tulis ilmiah ini merupakan suatu kewajiban baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa mulai dari tingkat sarjana, magister, dan juga doktor. Jadi perlu kita ketahui yang akan saya bahas di sini berkaitan dengan penyusunan karya tulis ilmiah. Eh, ada beberapa tahapan-tahapan penting yang perlu kita ketahui ketika kita akan membuat yang namanya karya tulis ilmiah khususnya di bidang hukum. Karena apa? Karena pada bidang hukum, penyusunan karya tulis ilmiahnya itu tentu berbeda dengan bidang-bidang yang lainnya, seperti bidang ekonomi atau bidang kedokteran dan lain sebagainya. Tapi perlu kita ketahui bahwa di semua aspek yang ada, termasuk di bidang ekonomi, di bidang teknik bangunan atau di bidang kedokteran, semua di situ terdapat aspek-aspek hukum yang mengaturnya supaya bisa terlaksana dengan baik. Oke, perlu kita ketahui berkaitan dengan karya ilmiah. Sebelum kita menyusun karya ilmiah, tentu perlu kita perhatikan jenis karya ilmiah terlebih dahulu. Karena apa? Karena dari jenis karya ilmiah ini, itu akan menentukan sistematika karya ilmiah. Karena apa? Karena berbeda jenis karya ilmiah, tentu berbeda sistematika. Jadi sebelum Anda menulis suatu karya ilmiah, maka perlu Anda perhatikan terlebih dahulu berkaitan dengan tata tulis atau sistematikanya, di mana biasanya ada pedoman atau template khususnya berkaitan dengan jurnal atau proceeding atau makalah, biasanya ada templatenya. Tetapi kalau tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, itu biasanya ada pedoman penulisannya. Maka itu perlu Anda perhatikan terlebih dahulu. Karena apa? Tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, proceeding, makalah, dan lain sebagainya, itu semua memiliki sistematika yang berbeda-beda. Sebelum Anda menulis ini, perhatikan terlebih dahulu sistematikanya supaya tidak salah langkah. Karena apa? Berkaitan dengan sistematika ini bisa saja menurunkan kualitas dari karya ilmiah yang Anda buat. Terlebih ketika Anda mau membuat di dalam suatu jurnal. Anda mau membuat jurnal, tetapi yang Anda gunakan adalah format dari tugas akhir. Tentu saja, dari publisher, jurnal tersebut pasti akan mereject atau menolak jurnal Anda. Ketika Anda mau memasukkan jurnal, maka perhatikan template dan sistematika pada jurnal yang akan Anda submit di dalam suatu jurnal tersebut. Nah, perlu Anda ketahui lagi, setiap jurnal yang ada, karena jurnal itu jumlahnya ada banyak, setiap jurnal itu memiliki template yang berbeda-beda. Maka misal Anda menerbitkan di suatu jurnal, mau submit di suatu jurnal, tetapi Anda menggunakan template pada jurnal yang lainnya, tentu tidak akan bisa dimuat. Dan biasanya seperti ini 100% akan ditolak oleh reviewer. Setidaknya Anda disuruh untuk merevisi. Dan perlu Anda ketahui juga, terkadang di dalam beberapa jurnal yang pernah saya temui, ada suatu jurnal, template-nya diperbarui, tetapi yang diperbarui itu malah justru tidak diupload di dalam OJS-nya itu. Sehingga apa? Kita masih menggunakan template jurnal yang lama, ketika kita submit, kemudian muncul ada template yang baru, dan template yang baru itu belum diinformasikan lah. Biasanya seperti ini, kalau ada seperti itu, template-nya dikirim dikirim melalui email atau dikirim melalui WhatsApp. Karena perlu kita ketahui terlebih dahulu, di dalam jurnal tersebut sering review-review itu juga memakan waktu yang tidak singkat. Bahkan saya pernah di dalam jurnal Scopus itu, template apa sudah sesuai template, sudah sesuai dengan scope pada jurnal tersebut, tetapi reviewnya prosesnya lebih dari 1 tahun. Itu adalah hal yang wajar. Yang penting kalau kita mau membuat suatu karya ilmiah itu adalah apa? Tekun dan sabar. Itu kunci dari utama dari ketika kita mau membuat yang namanya karya tulis ilmiah. Nah, berkaitan dengan menentukan topik karya ilmiah, di dalam karya ilmiah hukum perlu kita perhatikan beberapa aspek. Yang pertama, Pak, tentukan aspek hukum pada karya ilmiah. Kita mau membuat terkait karya ilmiah apa? Misal hukum perdata, atau hukum perbankan, atau hukum pidana, atau hukum acara.
itu kita harus menentukan terlebih dahulu. Karena apa? Kita tidak bisa, misalnya kita mau memasukkan jurnal di dalam hukum lingkungan, environmental law. Tapi yang kita buat artikelnya itu adalah artikel berkaitan dengan hukum perdata. Lah, ketika seperti itu 100% jurnal Anda akan di-reject karena tidak sesuai dengan skop pada jurnal yang akan Anda submit di jurnal tersebut. Nah, maka Anda harus menentukan terlebih dahulu aspek hukum apa yang akan Anda buat sebagai karya ilmiah. Karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting ketika Anda membuat suatu karya ilmiah. Yang kedua, perlu Anda perhatikan berkaitan dengan isu-isu kontemporer, isu-isu terkini. Apakah isu yang Anda angkat ini isu lama atau isu yang baru? Terlebih kalau berkaitan Anda akan mengangkat karya ilmiah berkaitan dengan hukum acara, Anda akan studi putusan, Anda akan case study, Anda akan menggunakan pendekatan kasus, di mana Anda bisa saja mengambil dari suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perhatikan, apakah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini merupakan isu yang kontemporer atau tidak? Karena apa? Tidak mungkin Anda mengangkat isu yang sudah lama. Anda mengangkat saat ini tahun 2024, Anda mengangkat isu yang ada pada tahun misalnya 1990. Itu sudah tidak kontemporer lagi. Dan perlu Anda ketahui, sebelum Anda mengangkat isu pada jurnal, perhatikan terlebih dahulu dan pastikan bahwa jurnal yang akan Anda angkat ini, yang akan Anda buat, karya ilmiah yang akan Anda buat, entah itu jurnal, entah itu skripsi atau disertasi, ataupun proceeding dan lain sebagainya, pastikan belum ada yang mengangkat isu seperti apa yang Anda angkat. Itu suatu hal yang terpenting. Supaya apa? Supaya Anda tidak terkena plagiasi. Karena saya sering menemui bahwa ada suatu topik karya ilmiah yang sama. Tapi kenapa kok bisa dua-duanya publish? Lah, ini yang perlu Anda ketahui. Karena di situ ada nilai novelty-nya. Novelty-nya apa? Misal kita mengangkat berkaitan dengan suatu kasus, tetapi kasus yang sudah diterbitkan dalam karya ilmiah itu, yang sama dengan yang kita angkat, itu pada tahun sebelum-sebelumnya. Lah, yang kita angkat saat ini adalah isu yang terbaru. Itu masih bisa memungkinkan kita teliti lebih lanjut karena bisa saja beda kasus, beda penanganannya dan beda berkaitan dengan putusannya atau beda juga dengan penyelesaian permasalahan hukumnya karena di negara Indonesia semakin hari dalam hal proses law enforcement itu semakin dinamis mengikuti perkembangan zaman di mana ini tentu juga melihat apalagi di negara Indonesia saat ini menerapkan adanya restoratif justice. Tidak semua kasus itu, khususnya berkaitan dengan kasus pidana, itu dikenai sanksi pidana. Lah, itu yang perlu Anda perhatikan ketika Anda mau melakukan studi kasus. Yang ketiga, ada berkaitan dengan ketika Anda menentukan topik karya ilmiah, tinjau literatur dan riset terbaru. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Apakah sudah ada riset berkaitan dengan apa yang Anda angkat? Karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting ketika Anda membuat karya tulis ilmiah, entah jurnal, entah skripsi, disertasi, ataupun tesis dan lain sebagainya. Untuk menghindari apa? Yang namanya plagiatisme. Bisa saja kita membuat karya tulis ilmiah, tapi ternyata karya tulis ilmiah kita sama. Apalagi pembahasannya sama, rumusan masalahnya sama. Lah, itu bisa menjadi suatu permasalahan ketika Anda membuat karya tulis ilmiah. Maka dari itu Anda perlu melakukan riset apakah yang akan Anda angkat sebagai karya tulis ilmiah ini nanti sudah pernah ditulis atau belum. Nah, kemudian yang keempat ada identifikasi masalah praktis. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, masalah apa yang akan kita angkat. Apakah ada masalah atau tidak? Karena tidak mungkin kita membuat suatu karya tulis ilmiah yang di dalamnya tidak ada suatu permasalahan. Itu sama aja bukan karya tulis ilmiah. Saya pernah menjumpai orang menulis karya tulis ilmiah justru yang ditulis di dalam permasalahannya itu tidak ada permasalahan sama sekali. Malah yang dia bahas adalah apa? Bagaimana teori. Itu bukan suatu karya tulis ilmiah. Kalau berkaitan dengan bagaimana misalnya teori terkait tindak pidana korupsi, teori terkait pembuktian atau lain sebagainya, itu tinggal membuka buku sudah selesai.
bukan merupakan suatu karya tulis ilmiah yang di dalamnya ada isu hukumnya. Karena kalau kita menulis suatu karya ilmiah di dalam bidang hukum, itu yang paling penting, yang utama adalah apa? Ada yang namanya isu hukum. Lah, kemudian yang kelima, perlu Anda pertimbangkan berkaitan dengan kebaharuan dan kontribusi apa yang akan Anda tulis ketika Anda membuat yang namanya karya tulis ilmiah. Lah, kebaruan ini perlu Anda ketahui dari apa? Dari Anda melakukan riset dari karya tulis yang sudah dipublish. Ketika sudah ada karya tulis yang dipublish, maka Anda harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah yang akan Anda tulis ini ada kebaruan atau tidak. Kalau tidak ada kebaruan, lebih baik tidak usah. Pastikan terlebih dahulu di dalamnya ada kebaruan dan juga kontribusi khususnya di dalam pembangunan hukum di negara Indonesia. Itu adalah karya tulis ilmiah yang sangat baik. Lah, kemudian ada juga berkaitan dengan spesifik dan fokus pada topik karya ilmiah. Kalau Anda seperti tadi, harus Anda ketika membuat karya tulis ilmiah itu harus spesifik dan fokus. Jangan membahasnya ke sana kemari. Di sini ada suatu kasus hukum, Anda membahas dari segi hukum perdata, tapi Anda juga mengkaitkan hukum pidananya, mengkaitkan hukum administrasinya. Jangan seperti itu. Anda harus spesifik dan Anda harus fokus pada topik karya ilmiahnya. Jangan lari kemana-mana. Karena ini berkaitan dengan aspek hukum. Ketika Anda menulis suatu karya ilmiah di bidang hukum. Nah, kemudian perlu Anda ketahui lagi, ini khususnya ketika Anda menulis karya ilmiah yang di dalamnya, yang akan Anda tulis ini adalah karya ilmiah berupa jurnal. Karena apa? Jurnal ini biasanya ada tema atau skop pada suatu jurnal yang akan diterbitkan. Anda mau submit jurnal di bidang hukum, misalnya International Journal of Law, tapi yang Anda tulis di situ malah justru jurnal ekonomi. Tentu tidak bisa. Anda mau menulis jurnal di bidang hukum, tetapi Anda submitnya di jurnal ekonomi. Tentu itu tidak masuk di dalam skop. Sehingga ketika terjadi suatu hal seperti itu, maka Anda jangan kaget ketika jurnal Anda di-reject atau ditolak oleh reviewer. Karena apa? Karena jurnal Anda tidak sesuai dengan tema pada jurnal yang akan Anda submitkan tersebut. Itu yang perlu Anda ketahui sebelum Anda membuat yang namanya karya tulis ilmiah. Karena ini berkaitan dengan apa? Topik karya tulis ilmiah. Oke, kita lanjutkan. Lah, berkaitan dengan struktur umum karya ilmiah, ini tentu berbeda-beda, tapi ini yang saya tulis adalah struktur umumnya. Setidaknya di dalam karya tulis ilmiah, itu terdapat yang pertama judul itu pasti ada. Nggak mungkin karya tulis ilmiah itu di dalamnya tidak ada suatu judulnya. Yang kedua, ada abstrak. Nah, ketika Anda menulis, khususnya berkaitan dengan tesis atau skripsi atau disertasi di negara Indonesia, biasanya abstrak ini ditulis dalam dua bahasa. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kalau Anda mau submit jurnal, di dalam membuat suatu jurnal abstrak itu, kalau jurnalnya bahasa Inggris, maka abstrak harus berbahasa Inggris. Kalau jurnalnya berbahasa Indonesia, maka abstraknya berbahasa Indonesia. Ini perlu Anda perhatikan lagi terkait berkaitan dengan template atau tata tulis ketika Anda menulis khususnya karya tulis ilmiah yang itu merupakan atau berupa jurnal. Nah, kemudian di dalam karya tulis ilmiah tentu ada yang namanya pendahuluan. Di mana pendahuluan ini biasanya di dalamnya ada latar belakang dan rumusan masalah. Masalah apa yang akan Anda angkat? Nah, kemudian ada literatur review. Literatur review ini bagaimana apa yang Anda bahas ini ditinjau dari literatur-literatur yang sudah ada. Bisa Anda mencari dari jurnal, bisa Anda mencari dari buku, bisa mencari dari proceeding, atau artikel terkait lainnya. Kemudian yang tidak kalah penting dalam membuat karya tulis ilmiah adalah metode. Karena menurut saya metode ini adalah suatu kendaraan ketika Anda menulis suatu karya ilmiah. Dan metode di dalam menulis karya ilmiah di bidang hukum ini berbeda dengan karya tulis ilmiah di bidang-bidang yang lainnya. Kemudian di dalam karya tulis ilmiah tentu ada yang namanya hasil dan pembahasan. Ini sudah pasti. Tidak mungkin kita membuat karya tulis ilmiah dan di dalamnya itu tidak ada hasil dan pembahasannya.
Nah, ketika sudah selesai hasil dan pembahasan, maka ada yang namanya kesimpulan. Di mana kesimpulan ini tentu harus ada benang merah dari judul, pendahuluan, sampai pembahasan, hingga kesimpulan, sampai rekomendasi. Itu semua harus memiliki benang merah. Karena tidak mungkin judulnya berkaitan dengan hukum pidana, kesimpulannya berkaitan dengan hukum perdata. Apalagi malah justru rekomendasinya malah mengarah ke hukum administrasi. Maka itu tidak memiliki benang merah. Sehingga ketika seperti itu, maka akan menurunkan karya tulis ilmiah. Nah, kemudian tadi sudah ada rekomendasi juga yang perlu Anda ketahui. Dan yang terakhir, dalam karya tulis ilmiah itu pasti ada yang namanya daftar pustaka. Nah, itu yang perlu Anda ketahui ketika Anda mau menulis menulis karya ilmiah, maka harus memperhatikan yang namanya struktur umum karya tulis ilmiah karena ini adalah suatu hal pokok yang sangat penting. Nah, kemudian langkah awal ketika Anda menyusun karya tulis ilmiah tadi sudah sedikit kita bahas. Yang pertama, Anda harus menentukan topik karya ilmiah terlebih dahulu. Kalau ini berkaitan dengan karya ilmiah di bidang hukum, maka topiknya harus berkaitan dengan hukum. Seperti tadi, hukum perdata, atau hukum acara, atau hukum pidana, atau hukum administrasi. Topik ini perlu Anda ketahui dan perlu Anda tentukan terlebih dahulu sebelum Anda menyusun karya ilmiah di bidang hukum. Nah, kemudian perlu Anda ketahui lagi, ketika Anda menulis karya ilmiah di bidang hukum, Anda harus mencari isu hukum pada topik tersebut. Apakah ada isu hukumnya atau tidak? Apakah ada kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya? Karena ketika kita menulis karya ilmiah di bidang hukum, kita perlu memperhatikan bahwa ada suatu gap dalam suatu karya tulis ilmiah yang akan kita tulis nanti. Disinilah akan memunculkan suatu isu hukum. Nah, kemudian perlu Anda ketahui lagi, ketika Anda menyusun karya ilmiah, maka perhatikan yang namanya urgensi penelitian. Apakah penelitian yang akan Anda lakukan ini penting? Penting untuk dilakukan. Dan bagaimana ketika Anda melakukan penelitian ini, yang paling penting adalah apa pengaruhnya terhadap hukum di negara Indonesia. Khususnya berkaitan dengan apa? Pembangunan hukum di negara Indonesia. Karena sebaik-baiknya negara, kalau hukumnya tidak baik, sama saja tidak ada artinya. Maka suatu negara harus memiliki hukum yang baik. Terlebih negara Indonesia ini adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka perhatikan ketika Anda membuat yang namanya karya tulis ilmiah di bidang hukum. Nah, kemudian Anda juga harus memperhatikan berkaitan dengan kebaruan penelitian. Apakah ada kebaruan atau tidak? Karena ini akan mempengaruhi apakah karya tulis ilmiah yang akan Anda buat ini bisa dilanjutkan atau tidak. Dan ini sangat penting karena apa? Ini bisa berpengaruh terhadap plagiatisme ketika Anda menulis suatu karya tulis ilmiah. Perhatikan kebaruan penelitian. Nah, kemudian Anda harus menentukan permasalahan hukum apa yang Anda angkat. Perhatikan regulasi yang ada. Perhatikan aturan-aturan hukum yang ada. Kaitkan dengan kasus yang Anda angkat. Kaitkan dengan fakta-fakta hukum yang akan Anda angkat. Di mana itu tadi adalah berkaitan dengan isu-isu kontemporer, isu-isu aktual, dan isu-isu terkini. Itu perlu Anda perhatikan. Dan ketika Anda membuat karya tulis ilmiah, tentu sangat penting ketika Anda menentukan teori yang akan Anda gunakan dalam menjawab rumusan masalah. Karena ini suatu hal yang penting dalam hal menulis karya ilmiah di bidang hukum. Nah, kemudian perlu Anda perhatikan juga tujuan dan manfaat penelitian itu apa. Khususnya ini berkaitan dengan tesis, skripsi, disertasi, ataupun tugas akhir. Karena ini sangat penting, tujuan dan manfaat penelitian ini. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah menentukan metode penelitian yang akan Anda gunakan. Karena apa? Metode ini merupakan kendaraan dalam hal Anda melakukan penulisan karya tulis ilmiah di bidang hukum. Ada normatif, ada juga empiris yang itu perlu Anda ketahui ketika Anda menulis karya tulis ilmiah di bidang hukum. Yang terakhir kita perlu memperhatikan studi literatur.
Kita sebelum menulis karya ilmiah di bidang hukum, pastikan mendapatkan referensi yang banyak terlebih dahulu untuk menunjang penulisan karya ilmiah di bidang hukum. Baru yang terakhir Anda menentukan apa judul dari karya tulis ilmiah. Ini semua menentukan judul karya tulis ilmiah yang akan Anda angkat nanti. Di mana judul harus memiliki benang merah terhadap pembahasan, hingga kesimpulan, hingga rekomendasi, dan lain sebagainya. Itu yang perlu Anda perhatikan. Ketika Anda mau menyusun suatu karya tulis ilmiah, langkah awalnya, seperti yang ada pada layar Anda. Lah, kemudian berkaitan dengan menentukan judul karya tulis ilmiah, perlu kita ketahui, yang pertama tadi, tentukan fokus masalah hukum yang spesifik. Pilih isu hukum yang jelas dan spesifik. Judul yang baik biasanya itu berfokus pada satu masalah hukum utama yang ingin dipecahkan atau dianalisis. Hindari judul yang tidak spesifik, apalagi judul yang terlalu luas. Itu sangat tidak baik ketika Anda menulis karya ilmiah di bidang hukum. Kemudian, gunakan istilah hukum yang tepat dan relevan. Judul harus menggunakan terminologi hukum yang relevan dan sesuai dengan topik yang dibahas. Istilah hukum yang tepat mencerminkan profesionalisme dan spesifikasi. Karena apa perlu Anda ketahui? Bahasa hukum ini agak berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Terlebih berkaitan dengan hukum, kita masih menggunakan sedikit-sedikit bahasa Belanda yang masih kita gunakan. Nah, ketika Anda menggunakan seperti itu, gunakan yang tepat dan relevan. Pastikan Anda tahu artinya itu apa. Jangan sampai Anda salah menentukan judul hingga akhirnya karya tulis ilmiah Anda ditolak. Tidak bisa diteruskan. Nah, kemudian jelaskan juga objek yang akan diteliti. Misalnya peraturan perundang-undangan atau kasus. Maka itu Anda harus menyebutkan secara jelas pada judul. Hal ini membantu pembaca untuk mengetahui konteks hukum apa yang akan Anda bahas dalam karya tulis ilmiah yang Anda susun ini tadi. Kemudian gunakan bahasa yang ilmiah. Karya ilmiah hukum memerlukan gaya bahasa yang formal. Hindari bahasa-bahasa yang tidak formal, apalagi misalnya bahasa daerah. Ketika Anda mau mengangkat hukum adat, terdapat suatu bahasa-bahasa daerah, itu bisa Anda gunakan. Tetapi perlu Anda ketahui, itu merupakan bahasa yang bisa saja bahasa yang merupakan bukan bahasa yang formal di negara Indonesia. Tapi itu adalah bahasa daerah yang harus Anda angkat, maka harus dicetak miring ketika Anda menulis suatu bahasa-bahasa yang itu bukan merupakan bahasa Indonesia. Dan Anda juga perlu jelaskan apa arti dari bahasa tersebut. Misalnya juga bahasa-bahasa Belanda. Anda juga harus menyebutkan arti dari bahasa Belanda yang Anda bahas dalam karya tulis ilmiah ini tadi. Apa? Supaya pembaca karya tulis ilmiah yang Anda buat ini tadi memahami apa dari yang Anda susun ketika Anda membuat karya tulis ilmiah. Yang kemudian ada ya yang perlu Anda hindari adalah singkatan dalam judul. Ini paling sering di dalam Fakultas Hukum. Undang-undang disingkat UU, Undang-Undang Dasar 1945 disingkat UUD 1945. Hindari seperti ini. Karena apa? Bisa saja artikel ilmiah yang Anda buat ini, Anda publish di dalam jurnal internasional, tetapi orang asing yang membaca artikel Anda ini tidak mengetahui singkatan UU itu apa, UUD itu apa. Maka hindari singkatan-singkatan seperti ini. Apalagi kalau itu belum dikenal secara luas. Bisa saja Anda memahami, tapi orang lain tidak memahami. Karena kita perlu ketahui bagaimana supaya kita membuat karya tulis ilmiah ini bisa memiliki manfaat kepada banyak orang dan juga manfaat kepada pembangunan hukum dalam suatu negara. Ya. Kemudian dalam judul harus menggambarkan hasil atau kontribusi penting. Buatlah judul yang mencerminkan suatu temuan atau kontribusi yang penting dalam penelitian. Ini suatu hal yang sangat penting. Dan yang paling penting lagi, judul harus memiliki benang merah dengan pembahasan. Ini yang sering mahasiswa Fakultas Hukum salah ketika membuat karya tulis ilmiah di bidang hukum. Ini yang perlu Anda perhatikan ketika Anda menentukan judul karya tulis ilmiah. Nah, di sini ada beberapa contoh yang sering digunakan dalam membuat judul karya tulis ilmiah di bidang hukum, ada berkaitan dengan urgensi. Ada studi komparasi. Studi komparasi ini Anda membandingkan hukum di negara Indonesia dengan hukum di negara asing itu seperti apa. Tapi jangan Anda bandingkan saja. Dari perbandingan ini, apakah
hukum negara Indonesia jauh lebih baik atau justru hukum lebih asing yang lebih baik, maka Anda harus memunculkan di dalam rekomendasi bagaimana supaya penelitian Anda ini memberikan rekomendasi yang baik dalam pembangunan hukum di negara Indonesia. Ini suatu hal yang sangat penting ketika Anda membuat suatu karya tulis ilmiah. Bisa saja berkaitan dengan rekonstruksi hukum, pembangunan ulang hukum. Hukum sudah ada seperti ini, tapi hukumnya tidak berjalan dengan baik. Ketika seperti ini, maka perlu dilakukan yang namanya rekonstruksi hukum. Bisa juga berkaitan dengan model pengaturan atau model perlindungan hukum. Biasanya kalau model pengaturan ini sering ada suatu aspek tapi di situ belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Lah, ketika seperti ini, maka perlu ada yang namanya model pengaturan. Kemudian ada contoh judul berkaitan dengan implementasi. Misalnya implementasi suatu aturan undang-undang itu bisa Anda gunakan. Lah, ada juga implikasi dan ada berkaitan dengan perlindungan hukum. Ini ada sedikit saja contoh judul karya tulis ilmiah yang di bidang hukum yang sering digunakan oleh orang hukum ketika menulis suatu karya tulis ilmiah. Tapi tidak hanya ini saja, masih banyak yang lainnya. Contoh-contoh judul dalam membuat karya tulis ilmiah di bidang hukum. Oke, kita lanjut. Lah, ketika Anda mau membuat yang namanya abstrak, perlu perhatikan terlebih dahulu yang namanya struktur abstrak. Di dalam membuat suatu abstrak, di dalamnya setidaknya memuat yang namanya latar belakang, metode, ada sedikit hasil, dan kesimpulan. Itu penting. Dan tidak lupa ketika Anda membuat abstrak, ada yang namanya keyword atau kata kunci. Karena apa? Ini untuk memudahkan pembaca ketika mau mencari jurnal yang itu merupakan jurnal yang dicarinya itu skopnya sesuai dengan apa yang akan Anda tulis. Nah, kemudian di dalam abstrak gunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami. Dan perlu Anda ketahui kalau bahasa asing, pastikan itu sesuai dengan kaidah penulisan bahasa asing. Hindari singkatan dan kutipan. Tadi seperti yang saya sampaikan ketika membahas berkaitan dengan judul. Karena sering terjadi penyingkatan undang-undang di dalam menulis karya tulis ilmiah di bidang hukum. Undang-undang dasar disingkat UUD. Undang-undang disingkat UU. Masih banyak lagi. Hindari singkatan-singkatan seperti ini. Karena singkatan-singkatan seperti ini mungkin orang Indonesia tahu. Tapi ketika karya tulis ilmiah Anda terbitkan pada jurnal internasional, maka tidak menutup kemungkinan orang asing itu tidak mengerti apa yang Anda maksud dalam singkatan yang Anda tulis ketika Anda menulis karya tulis ilmiah. Lah, kemudian patuhi pedoman penulisan, karena pedoman karya tulis ilmiah ini berbeda-beda. Skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal memiliki pedoman yang berbeda. Maka perhatikan terlebih dahulu sebelum Anda menulis karya tulis ilmiah tersebut. Nah, tulislah setelah artikel ini selesai ketika Anda menulis abstrak. Karena logikanya apa? Abstrak ini seperti ringkasan dari awal sampai akhir. Anda menulis semuanya terlebih dahulu karya tulis ilmiahnya, baru Anda menulis abstraknya. Karena apa? Abstrak ini berisikan hasil dan kesimpulan. Nggak mungkin Anda bisa menentukan sudah ada hasil dan kesimpulan, padahal Anda belum melakukan penelitian. Ini perlu Anda ketahui. Nah, kemudian berkaitan dengan ketentuan, ini umumnya abstrak itu ditulis sekitar 150 kata hingga 250 kata. Kemudian berkaitan dengan latar belakang. Yang paling sering itu di dalam menulis karya tulis ilmiah di bidang hukum, latar belakang ini dibuat dari umum ke khusus. Atau biasanya dikenal dengan istilah piramida terbalik. Khususnya itu apa? Khusus ini lebih mengarah pada apa? Khusus yang akan Anda bahas. Case-nya apa, undang-undangnya apa. Lah, ini yang perlu Anda perhatikan. Jangan latar belakang itu Anda membuat dari umum, tidak ada spesifik kepada apa yang akan Anda bahas. Ini tentu akan menurunkan kualitas karya tulis ilmiah yang akan Anda buat. Dan perlu Anda ketahui, di dalam membuat latar belakang yang baik dan benar dalam karya ilmiah hukum sangat penting karena bagian ini membantu pembaca memahami konteks penelitian, isu hukum yang diangkat, serta alasan mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Lah, karena apa? Di dalam latar belakang ini, Anda perlu menjelaskan urgensi penelitiannya. Kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Itu suatu hal yang sangat penting ketika Anda membuat latar belakang di dalam suatu karya tulis ilmiah. Nah, identifikasi masalah hukum, Anda masukkan.
Kemudian berikan konteks hukum yang jelas dan identifikasi isu terkait apa yang akan Anda angkat. Dan di dalam latar belakang Anda harus menjelaskan gap penelitian atau keterbatasan hukum saat ini. Nah, ini akan berkaitan dengan isu hukum yang akan Anda angkat ketika Anda membuat yang namanya karya tulis ilmiah di bidang hukum. Kemudian perlu Anda ketahui, fakta pendukung atau kasus hukum yang relevan juga perlu Anda masukkan. Karena tidak ada suatu penelitian hukum yang di dalamnya tidak ada suatu permasalahan. Masalahnya ya masalah di bidang hukum. Ini suatu hal yang penting ketika Anda membuat karya tulis ilmiah di bidang hukum. Dan yang jelas lagi, gunakan bahasa yang jelas dan formal. Ketika ada bahasa-bahasa asing yang mungkin itu jarang didengar oleh orang lain, maka dicetak miring ketika Anda membuat karya tulis ilmiah. Dan jelaskan apa arti dari bahasa asing yang Anda tulis tersebut. Itu suatu hal yang penting ketika Anda membuat yang namanya karya tulis ilmiah di bidang hukum. Kemudian menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah itu harus ada isu hukumnya. Nyatakan dengan jelas pertanyaan, penelitian, atau isu hukum yang akan Anda analisis. Identifikasi masalah atau pertanyaan yang akan dipecahkan melalui penelitian. Pastikan masalah yang diangkat relevan dan memiliki kontribusi ilmiah. Itu suatu hal yang sangat penting. Apalagi kalau Anda membuat suatu jurnal. Supaya apa? Karya tulis ilmiah yang Anda buat ini itu memiliki kontribusi ilmiah dan memiliki manfaat khususnya bagi pembangunan hukum di negara Indonesia. Kemudian, rumusan masalah itu bukan merupakan pertanyaan terkait literatur. Seperti contoh gini, bagaimana teori berkaitan dengan tindak pidana korupsi di negara Indonesia? Bagaimana teori berkaitan dengan perlindungan hukum di negara Indonesia? Itu bukan merupakan suatu karya tulis ilmiah. Karena apa? Di dalamnya tidak ada isu hukum. Kita membuka buku, kita membuka jurnal sudah selesai. Tidak perlu kita melakukan penelitian, tidak perlu kita melakukan riset, tidak perlu kita melakukan olah data dan lain sebagainya. Itu perlu Anda ketahui ketika Anda membuat karya tulis ilmiah. Nah, kemudian menentukan metode penelitian. Di dalam hukum, ada dua metode penelitian yang paling sering kita kenal. Ada penelitian normatif dan ada penelitian empiris. Ini perlu Anda tentukan. Karya tulis ilmiah Anda menggunakan metode penelitian yang mana? Apakah penelitian normatif atau penelitian empiris? Karena kalau penelitian normatif ini berfokus pada analisis teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Tujuannya untuk apa? Untuk memahami, mengkritisi, dan menafsirkan suatu hukum. Berbeda dengan metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris ini meneliti bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan sosial. Kita melakukan penelitian di lapangan. Dan istilahnya nanti berbeda. Penelitian ini berfokus pada perilaku manusia dan institusi dalam konteks hukum. Kita tidak boleh pada konteks sosialnya, tapi apa? Kita tidak akan lepas dari konteks hukumnya. Itu yang perlu Anda ketahui ketika Anda menggunakan metode penelitian empiris. Nah, perlu kita ketahui di dalam metode penelitian, ketika Anda membuat suatu karya tulis ilmiah, Anda perlu perhatikan tadi jenis penelitian apakah normatif ataukah empiris. Kemudian ada sifat penelitian yang perlu Anda eh, jelaskan juga. Ada pendekatan penelitian, apakah pendekatan perundang-undangan, apakah pendekatan kasus, ataukah pendekatan historis. Itu perlu Anda tentukan ketika Anda membuat karya tulis ilmiah di bidang hukum. Nah, jenis dan sumber bahan hukum juga perlu Anda perhatikan. Ini khususnya berkaitan dengan penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Metode penelitian yang ada di layar Anda saat ini itu harus ada semuanya. Termasuk teknik pengumpulan data atau bahan hukum. Nah, ini perlu Anda ketahui. Penelitian normatif tidak mengenal data, tetapi penelitian normatif itu hanya mengenal bahan hukum. Saya sering menjumpai orang menulis karya tulis ilmiah di bidang hukum dengan metode penelitian normatif, tetapi masih di dalamnya membahas berkaitan dengan data. Karena apa? Data adalah suatu hal yang ada pada penelitian hukum empiris. Kalau di dalam normatif adanya apa? Bahan hukum, bukan data. Termasuk berkaitan dengan teknik analisis. Teknik analisis bahan hukum berkaitan itu dengan penelitian normatif, teknik analisis data pada penelitian empiris. Itu yang perlu Anda ketahui ketika membuat metode penelitian, ketika Anda membuat suatu karya tulis ilmiah di bidang hukum. Nah, kemudian berkaitan dengan penentuan literatur.
Literatur itu harus sesuai dengan apa yang akan Anda bahas. Misal Anda membahas berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tidak mungkin di dalamnya Anda membahas literatur berkaitan dengan pasar modal. Karena tidak ada konteks yang sama. Kecuali misalnya korupsi tersebut ada pencucian uang di bidang pasar modal. Itu bisa Anda masukkan. Itu harus sesuai dengan apa yang Anda bahas. Dan literatur yang Anda gunakan itu harus minimal 5 tahun terakhir. Maksimal 5 tahun terakhir. Tidak boleh lebih dari itu. Kecuali dalam hal buku-buku kuno yang itu masih relevan untuk digunakan. Dan perlu Anda ketahui, gunakan juga sumber terpercaya seperti jurnal yang terindeks, misalnya terindeks Sinta atau terindeks Scopus, atau indeks yang lainnya. Itu yang perlu Anda ketahui ketika Anda menulis literatur. Literatur tidak hanya mengutip saja, tetapi perlu Anda jelaskan juga keterkaitan dengan apa yang Anda bahas dalam karya tulis ilmiah. Tidak hanya asal copy paste. Ketika Anda banyak copy paste dalam membuat suatu literatur, 100% karya tulis ilmiah Anda pasti akan kena Turnitin. Dan perlu Anda ketahui, yang paling sering di dalam eh, penulisan karya ilmiah di bidang hukum itu penulisan undang-undang atau aturan hukum, di mana penulisan aturan hukum ini sering menaikkan nilai similarity. Sehingga apa? Ketika dicek Turnitin, skornya tinggi. Akhirnya apa? Tidak bisa submit jurnal, tidak bisa ujian skripsi, tidak bisa ujian tesis, tidak bisa ujian disertasi. Ini yang perlu Anda perhatikan. Lah, kemudian karena Anda menulis karya tulis ilmiah, optimalkan penggunaan jurnal dalam literatur. Karena jurnal ini memiliki kasta tertinggi dalam literatur ilmiah. Hindari atau minimalisir berkaitan dengan penggunaan literatur dari internet. Apalagi internet yang tidak valid, perlu Anda perhatikan. Nah, dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, jangan didominasi oleh literatur saja. Karena apa? Karena yang paling penting dalam karya tulis ilmiah yang Anda buat ini adalah analisis Anda terhadap suatu permasalahan hukum yang Anda angkat. Perlu juga perhatikan similarity dalam membuat karya tulis ilmiah di bidang hukum. Nah, berkaitan dengan penulisan kutipan, perlu Anda perhatikan lagi berkaitan dengan ketentuan pada metode metode penulisannya. Perhatikan ketentuan pada pedoman karya ilmiah. Apakah menggunakan footnote atau body note? Karena ini berbeda-beda. Setiap jurnal berbeda-beda. Misalnya skripsi, tesis, disertasi. Setiap universitas bisa saja berbeda-beda. Ada yang menggunakan footnote, ada yang menggunakan body note. Dan ini bisa Anda mudahkan dengan menggunakan aplikasi tertentu. Seperti Mendeley, seperti Yotero. Itu bisa Anda gunakan ketika Anda menulis kutipan supaya mempermudah. Dan perlu Anda ketahui, Anda harus hati-hati dalam mengutip. Karena banyak kutipan yang terdeteksi similarity. Maka Anda bisa melakukan yang namanya parafrase. Tapi perlu Anda ketahui, ketika Anda menulis karya ilmiah di bidang hukum, parafrase tidak bisa dilakukan pada pasal aturan hukum. Itu perlu Anda ketahui. Karena pasal tidak bisa diparafrase. Bunyi pasal harus jelas ketika Anda membuat yang namanya karya tulis ilmiah di bidang hukum. Kemudian berkaitan dengan pembahasan, pembahasan adalah bagian utama dari jurnal. Karena di sini Anda menganalisis, Anda memuat yang namanya hasil dari penelitian Anda, maka berikan analisis yang mendalam terhadap isu hukum yang dibahas dengan dukungan teori dan regulasi yang relevan dengan apa yang Anda bahas. Bagian ini memberikan interpretasi dan analisis hasil penelitian, di mana menghubungkan dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian, serta membandingkannya dengan penelitian sebelumnya. Peneliti juga dapat menjelaskan implikasi penelitian, keterbatasan studi, dan saran untuk penelitian di masa depan. Ini bisa Anda masukkan di dalam pembahasan ketika Anda menyusun karya tulis ilmiah. Nah, kemudian perlu Anda tawarkan rekomendasi terkait hasil penelitian Anda ini. Khususnya apa? Berkaitan dengan penelitian selanjutnya. Atau bisa saja berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pembangunan hukum di negara Indonesia. Karena sebaiknya karya tulis ilmiah ini yang Anda buat ini bisa memiliki manfaat terhadap hukum di negara Indonesia. Dan juga di dalam membuat pembahasan perlu Anda membahas implikasi dari hasil penelitian serta keterbatasannya. Itu yang perlu Anda muat di dalam pembahasan. Jangan hanya membuat pembahasan tapi di dalamnya hanya literatur yang Anda kutip saja.
Analisis harus ditonjolkan, teori harus ditonjolkan ketika Anda membuat yang namanya karya tulis ilmiah di bidang hukum. Nah, kemudian tentu perlu kita ketahui berkaitan dengan penulisan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah apa? Berkaitan dengan penjawaban rumusan masalah tadi. Apa yang Anda simpulkan? Dan kesimpulannya harus sesuai dengan rumusan masalah. Kesimpulan harus secara jelas menyimpulkan temuan utama penelitian Anda. Menjawab pertanyaan pada penelitian. Pertanyaan mana? Pertanyaan pada rumusan masalah yang Anda buat. Dan memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan temuan. Ini yang paling penting. Supaya apa? Supaya penelitian atau karya tulis ilmiah yang Anda buat ini memiliki manfaat terhadap pembangunan hukum di negara Indonesia. Tuliskan hasil utama dari analisis yang telah dilakukan, terutama mengenai pertanyaan penelitian yang Anda ajukan, hasil utamanya. Dan di situ tidak perlu Anda memuat literatur-literatur yang Anda kutip. Lebih fokus kepada analisis Anda. Tidak ada kutipan di dalam kesimpulan. Apalagi sampai di kesimpulan ada footnote. Itu tidak boleh. Akan menurunkan kualitas karya tulis ilmiah Anda. Pastikan bahwa setiap pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang diajukan pada pendahuluan itu sudah dijawab secara jelas. Itu harus pasti. Ini menentukan kualitas karya tulis ilmiah Anda. Kalau Anda membuat karya tulis ilmiah, ada rumusan yang belum terjawab dengan baik, maka itu karya tulis yang Anda buat sama saja belum selesai dan belum menemukan suatu isu yang terjawab dengan baik melalui analisis Anda dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Nah, kemudian jika relevan, sertakan implikasi praktis dari hasil penelitian Anda atau saran untuk pengembangan hukum ke depan supaya menjadi lebih baik dan supaya penelitian Anda ini memiliki manfaat terhadap pembangunan hukum di negara Indonesia. Nah, kemudian untuk menulis daftar pustaka, perhatikan ketentuan penulisan karya tulis ilmiah. Karena ada yang nama di dalam daftar pustaka itu dibalik, ada yang namanya tidak dibalik. Lah, ini eh, perhatikan ketentuan berkaitan dengan pedoman atau template karya tulis ilmiah yang akan Anda buat. Nah, bisa saja tadi sudah saya sampaikan menggunakan aplikasi reference, khususnya seperti contoh Mendeley atau Yotero, itu terserah Anda eh, mana yang lebih mudah untuk Anda gunakan, bisa Anda gunakan. Nah, yang tertulis di dalam referensi ini harus sesuai dengan footnote atau body note yang Anda gunakan ketika Anda menyusun karya tulis ilmiah di bidang hukum. Karena saya sering menjumpai daftar pustakanya banyak, tapi di dalam footnote dan body note-nya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam daftar pustaka. Ini perlu Anda perhatikan. Karena reviewer sangat sering mempermasalahkan perihal-perihal sepele seperti ini. Analisis datanya sudah bagus, tapi ada suatu hal yang itu suatu hal yang sepele, tapi menjadikan suatu permasalahan sehingga artikel Anda tidak bisa dipublish. Atau kalau seperti contoh berkaitan dengan skripsi, tesis, atau disertasi, atau tugas akhir, tidak bisa dilakukan ujian karena ada permasalahan seperti ini. Padahal masalah yang tidak besar, tapi ini bisa menjadi suatu permasalahan yang menghambat Anda dalam membuat karya tulis ilmiah. Nah, berkaitan dengan karya tulis ilmiah, di sini saya kan ada beberapa karya tulis ilmiah, ada skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya, ada jurnal, dan lain sebagainya. Di sini saya ingin sedikit membahas berkaitan dengan submit karya ilmiah, khususnya berkaitan dengan artikel jurnal. Perlu Anda bisa ketahui terlebih dahulu ketika Anda membuat karya tulis ilmiah berkaitan dengan artikel jurnal. Di sini di depan ini ada prosedur-prosedurnya. Yang pertama, Anda tentu harus mempersiapkan artikelnya terlebih dahulu. Dan tentukan akan submit pada jurnal apa. Misalnya International Journal of Law, atau Environmental Law, atau Procedural Law. Tentukan terlebih dahulu. Dan itu pastikan sesuai dengan template artikel pada jurnal di mana Anda akan submit. Kemudian Anda membuat akun OJS, setelah itu sudah siap semuanya, Anda login ke OJS, dan di situ ada kemudian setelah Anda login, maka di situ bisa Anda lakukan proses submission. Ada submit jurnalnya, di mana pada saat submit jurnal ini Anda mengunggah artikel dan masukkan data-data
biasanya yang dimasukkan adalah abstraknya seperti apa, metodenya seperti apa, penulisnya siapa saja, emailnya apa, email correspondingnya apa, penulisnya siapa saja, afiliasinya di mana, itu bisa dimasukkan pada data-data ketika Anda proses submission. Nah, kemudian setelah proses submission, ini yang paling penting, proses review. Nah, biasanya orang sudah submit, tapi dia tidak memperhatikan proses-proses review sehingga dia tidak tahu jurnalnya itu apakah ada revisi atau tidak. Maka ketika Anda submit jurnal, Anda harus sering login ke OJS jurnal tersebut untuk mengetahui sejauh mana proses submit jurnal Anda. Ini karena berkaitan dengan proses review yang akan dilakukan oleh reviewer. Apakah jurnal Anda ditolak atau direvisi? Perlu Anda ketahui. Ketika ditolak, jangan berkecil hati. Anda bisa memperbaikinya, bisa Anda masukkan di jurnal yang lainnya. Tapi kalau direvisi, segera lakukan revisi, karena revisi biasanya dibatasi waktu. Lakukan sesegera mungkin, karena revisi dalam menulis karya tulis ilmiah di bidang hukum ini bisa saja tidak hanya sekali atau dua kali saja. Bisa lebih dari satu. Lah, ketika revisi tersebut sudah selesai, kemudian jurnal sudah accepted, tinggal Anda menunggu publish. Dan di sini memerlukan ketekunan dan kesabaran dalam menulis karya tulis ilmiah di bidang hukum. Itu yang perlu Anda ketahui ketika Anda mau menulis karya tulis ilmiah di bidang hukum. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan tetap semangat. Sukses untuk semuanya. Salam sukses dalam penulisan karya tulis ilmiah.